3, 2, 1. Hai my dearisti, ketemu lagi. Jangan lupa subscribe, like, dan lonceng. Thank you. Hai semuanya, apa kabar hari ini? Bulan Desember. Kita tahu di bulan Desember, akhir tahun lah ya, akhir tahun, awal tahun, curah hujan tinggi, cuaca tidak menentu dan tidak bersahabat. Jadi hati-hati dan jaga kesehatan, oke? Sangat terima kasih ya untuk supportnya. Komentar-komentarnya yang lucu-lucu bikin aku ketawa. Walaupun komentarnya itu belum di channel ini, tapi di aplikasi berbayar koin itu. Tapi it's okay, hitung-hitung sekalian promosi ya, yang belum ke YouTube. Jadi pada tahu di aplikasi itu. Masih banyak katanya yang belum subscribe ya, karena nggak ngerti subscribe-nya itu gimana. Dan ada juga yang masih memakai YouTube dari suami atau anak. Jadi namanya itu nama anaknya yang laki atau suaminya. Karena katanya belum ngerti bikin YouTube sendiri. Pantes ya, saya jadi ngerti. Karena gini nih, di channel saya ini subscribernya itu kalau nggak salah sih 30-an ya. Baru 37 apa 38 subscriber. Tapi setiap saya upload satu bagian novel, dalam 24 jam itu bisa sekitar 80 sampai 100, ya 100 lah, 80 sampai 100 penonton, viewers. Padahal subscribernya itu baru 30-an. Itu artinya walaupun belum di-subscribe, tapi ibu-ibu sudah aktif di channel YouTube saya. Terima kasih. Tetap semangat ya ibu-ibu, pelan-pelan belajar pasti akan bisa. Malah saya berharap ibu-ibu juga punya channel sendiri dan pasti akan saya subscribe. Saya janji itu loh ibu-ibu, pegang janji saya. Yang penting komentar, kasih tahu channel ibu-ibu itu biar saya tahu, jadi saya bisa subscribe. Lanjut ya, part 11, maksud saya bagian 11, aku si pelakor. Makasih ya Dav, jadi ngerepotin kamu, kata Sarah pada Davi saat mereka berdua ke tempat parkiran untuk mengambil tas Rio di mobilnya. Karena Rio harus ganti baju. Gak apa-apa Sarah, aku malah senang loh. Karena dengan begini aku mendapatkan teman, aku bisa merasakan suasana akrab persahabatan kalian. Kalau jadi kita dinner, pasti suasananya lebih kaku. Iya kan? Kata Davi sambil membuka mobil Rio. Sarah tersenyum dan mencari tas Rio di mobil itu. Ada beberapa baju yang digantung dan Sarah mengambil semuanya supaya Rio yang bisa memilih baju apa yang akan dipakainya. Dan supaya nanti tidak bolak-balik ke mobil Rio. Besok jam berapa pesawatmu, Ra? Tanya Davi. Pagi, Dav, balas Sarah. Aku anterin ke bandara ya. Rio pasti masih lemes, jadi gak bisa nganterin kamu pastinya. Gak usah repot-repot, Dav. Kalau Rio gak bisa anterin aku bisa naik mobil online atau ojek. Aku anterin lah, masa naik ojek? Kata Davi berkeras. Sarah tertawa. Aku sudah biasa, Dav. Di Jakarta sana kemana-mana aku naik ojek kok, sering itu. Perempuan ini bukan cuma cantik dan baik hati, tapi ternyata sederhana juga, kata Davi memuji Sarah. Jangan berlebihan bro, kamu baru mengenalku 1 hari, timpal Sarah. 1 hari sudah mewakili 1000 hari, jawab Davi seperti membaca puisi. Sarah tertawa tapi memilih untuk tidak menanggapi. Sampai di kamar, Sarah langsung mengganti baju Rio. Vina, Reno, dan Davi melihat gimana cekatannya dan telatennya Sarah mengurus Rio. Dia itu udah biasa ngurusin orang sakit, kata Vina. Orang sakit? Maksudnya ngurusin Rio sakit gitu? Tanya Davi. Bukan bro, ngurusin orang sakit.
Di Jakarta sana, dia itu biasa ngurusin orang sakit di rumah sakit. Biasa ngurusin oma-oma atau opa-opa di panti jompo, anak-anak jalanan. Apalagi kalau ada bencana alam. Dia tuh seneng yang gitu-gitu tuh. Makanya gak ingat pacaran, gak ingat cari jodoh, gak ingat cari suami. Kata Vina dengan gaya nyinyir, membuat Davi heran. Jangan berlebihan, Devin, sela Sarah. Bro, dari dulu dia sering mengurusku seperti ini. Saat aku sakit, saat aku mabuk, dia selalu mengurusku walau ngomel-ngomel tapi dia mengurusku. Kata Rio sambil mengelus rambut Sarah sekilas. Iya itu betul Dav. Burung Rio pun udah sering dilihat Sarah tuh. Kata Vina membuat mereka semua tertawa. Aku dulu itu bandel banget bro, kata Rio. Iya, dulu Rio itu bandel. Sekarang lebih bandel lagi, kata Sarah dan mereka pun tertawa lagi. Aku iri, aku gak pernah punya teman seperti itu, kata Davi. Sekarang kamu punya bro, kamu punya kita semua sebagai sahabat kamu. Tapi jangan sakit seperti si Rio, kata Reno tertawa. Iya Dav, kalau kamu sakit bukan aku urus tapi aku kebiri, kata Sarah yang membuat suara tawa terdengar lagi di kamar itu. Terima kasih ya, terima kasih sudah mengajakku ke sini. Aku senang mengenal kalian, kata Davi jelas terlihat di wajahnya bahwa dia sangat senang. Welcome friend, tapi kalau kita udah pada sibuk, bisa tahunan kita baru bisa bertemu lagi, kata Sarah. Kamu itu yang super sibuk, Ra, ledek Vina. Aku kan harus kerja, Vin. Kamu mah enak, gak kerja juga, Reno itu masih sangat banyak uang untuk kamu dan anak-anak kamu, kata Sarah tertawa. Rio merasa hatinya sedikit sakit. Dia sangat tahu perjuangan Sarah, bekerja sangat keras untuk membiayai hidupnya dan 2 anaknya. Mantan suami Sarah tidak sedikit pun bertanggung jawab pada Sarah dan anaknya. Ra, kamu itu yang bodok, ngerti gak bodok? Ada banyak laki-laki kaya yang ingin nikahi kamu tapi kamu gak mau. Itu tuh si Pak Haji, udah beliin kamu rumah, ngasih mobil, ngasih uang untuk modal usaha, tapi kamu tolak. Apa tuh namanya kalau gak bego and bodoh? Cuma kamu tuh perempuan paling bodoh di dunia ini, Sarah, kata Vina lagi. David terdiam semakin kagum pada Sarah. Reno pun baru tahu hal yang dikatakan Vina tadi. 2 pria itu menatap Sarah dan merasa iri pada Rio yang sementara disuapin Sarah. Hei bro, kamu itu masih cukup kuat untuk makan sendiri, Reno bersuara. Gak apa-apa biar aku yang suapin. Aku harus memastikan laki-laki bandel ini makan banyak supaya kuat lagi, supaya aku bisa tenang pulang Jakarta, kata Sarah tetap menyuapi Rio. Bilang aja kalau iri bro, kata Rio meledek Reno. Mereka tertawa lagi. Rio, jangan sembarangan ngina suamiku ya. Sini sayang, aku suapin, kata Vina sambil mendekati Reno lalu mencium bibir suaminya itu. Mereka pun jadi tertawa lagi. Makanya bro, kamu itu buru-buru nikah deh, kata Reno pada Davi. Iya nih mas bro, kayaknya aku sudah menemukan calonnya, kata Davi melirik Sarah. Vina berehem-ehem. Buruan deh Dav, sainganmu itu banyak, berkelok-kelok kayak sungai, kata Vina yang melihat tatapan Davi pada Sarah tadi. Woi, wait, langkahi dulu mayatku bro, kata si sakit pada Davi. Mereka tertawa, padahal Rio berkata serius. Sarah akan jadi milikku, kata Rio dalam hati tanpa diketahui oleh siapapun. Tapi Sarah merasa kalau Rio berkata serius. Udah, kalian pulang gih.
aku mau honeymoon sama Sarah nih, kata Rio sambil tertawa. Jadi semua menganggap itu hanya candaan. Enak aja, aku mau tidur sama sahabatku. Besok kan dia mau pulang, kata Vina. Besok emang gak kerja, Vin? Tanya Sarah. Suamiku tersayang ini sudah bawa baju kerjaku. Jadi besok aku berangkat kerja dari sini. Malam ini kamu milikku, Sarah, kata Vina sambil memeluk Sarah. Dasar pengganggu. Bawa pulang istrimu, bro, teriak Rio pada Reno yang membuat mereka tertawa. Mereka masih bercanda sampai menjelang subuh, sampai Reno dan Davi pulang. Dan Vina, Sarah, dan Rio tertidur karena sangat mengantuk. Paginya, Vina memeluk Sarah. Maaf gak bisa nganter ke bandara ya, Ra. Aku harus masuk kerja, ada meeting. Vina mengelus pipi Sarah. Iya, Vin, gak apa-apa. Makasih ya kamu udah nemenin aku selama aku di sini. Sarah memeluk Vina erat. Oi, kalian berdua itu seperti yang tidak akan ketemu lagi, kata Rio. Diam dan tutup mulutmu, laki-laki. Aku itu kalau sedih bisa membunuh orang tahu, kata Vina yang membuat Sarah jadi tertawa. Udah sana, tar telat ke kantor, kata Sarah pada Vina. Rio mengantar Vina ke kantor dan nanti kembali menjemput Sarah untuk ke bandara. Walau Sarah melarang Rio karena Rio masih sakit, tapi Rio berkeras untuk mengantar Sarah ke bandara. Setelah Vina pergi, Sarah membereskan baju-baju dan barang-barangnya. Sarah packing. Sarah juga melihat tas ransel milik Rio. Dia lalu membukanya karena ingin membereskan baju-baju dan barang-barang Rio sekaligus rasa ingin tahu apa isi ransel Rio. Isi tas ransel Rio ada beberapa kaos, kaos dalam, juga celana dalam. Celana dalam yang agak robek-robek dan peralatan mandi. Sarah merasa kasihan melihat celana dalam Rio yang robek-robek itu. Begini nih kalau gak ada istri yang mengurusnya, kata Sarah dalam hati. Lalu membereskan barang-barang Rio, juga baju-baju kotornya. Lalu Sarah mandi. Saat Sarah keluar dari kamar mandi, Rio sudah ada dalam kamar. Masuknya gimana? Tanya Sarah. Tadi aku kan bawa kunci kamar, Ra. Kupikir kamu kan gak akan keluar dari kamar, kata Rio menjelaskan. Kamu sarapan ya, Rio, biar lebih cepat sembuh, kata Sarah. Aku udah sembuh, Ra, balas Rio. Sarah mendekati Rio dan meraba dahinya. Iya, udah gak panas lagi, syukurlah. Tapi tetap harus makan, kata Sarah sambil membuka kotak roti yang dibawa Davi semalam. Sarah juga membuat teh lalu menyuruh Rio untuk sarapan. Kamu juga sarapan dong, Ra, ajak Rio. Aku gak biasa makan pagi, yo, gak biasa sarapan. Entar sekitar jam 10-an baru aku makan tuh, kata Sarah. Kalau gitu bisa temani aku sarapan? Tanya Rio. Sarah duduk di meja kecil di samping Rio, membuka plastik roti dan menyerahkannya pada Rio. Aku itu juga kerja, yo, sama seperti kamu. Tapi jangan sampai lupa makan, jangan sampai sakit. Kita itu hidup sendiri, jadi harus mengurus dan menjaga diri supaya jangan merepotkan orang lain, kata Sarah menasehati Rio. Sementara yang dinasehati hanya senyum-senyum menatap Sarah. Aku mau kamu yang mengurusku, Ra, kata Rio. Sarah tertawa. Yo, kalau kamu itu gak mau lanjut lagi dengan Nita, carilah perempuan lain yang baik-baik, serius dan nikah. Berhentilah bermain-main dan hanya bersenang-senang dengan banyak wanita. Nasihat Sarah lagi. Entahlah, Ra, aku seperti gak ingin nikah, kata Rio pelan. Kamu gak ingin nikah karena kamu merasa masih gampang mendapatkan apa yang kamu inginkan. Perempuan, seks. Emangnya kalau kamu sakit, mereka itu ngurusin kamu?
Kalau benar-benar gak ingin nikah, jangan menjalin hubungan dengan perempuan manapun. Jangan mempermainkan mereka, jangan menggantung hidup seseorang dengan hubungan yang gak jelas. Bilang ke Nita tuh, jangan bikin status Nita gak jelas, kasihan dia. Dia itu perempuan, beda dengan kamu yang laki-laki. Aku bingung, Ra. Gak tahu cara apa lagi harus jelasin ke Nita. Dia gak mau pisah, padahal jelas kita gak bakalan resmi. Keluh Rio. Kalau begitu, itu artinya dia menerima situasi kalian tanpa status begini. Artinya juga dia siap terima gunjingan-gunjingan orang. Itu kan gak boleh secara hukum, secara agama, gak boleh di negara kita. Dan itu berat untuk seorang perempuan. Kalian berdua harus sadari itu yuk, hadapi bersama-sama. Tapi aku bener-bener udah gak kepingin bersama Nita lagi, Ra. Aku udah tawar hati, kata Rio lagi. Ya jelaslah tawar hati. Di hatimu itu kan ada banyak perempuan lain selain Nita. Sembarangan, Ra. Hatiku itu penghuninya cuman kamu tahu. Aku itu serius yo, gak bercanda. Bicaralah baik-baik lagi dengan Nita. Kata Sarah udah mulai agak kesel pada Rio. Kita pacaran aja yuk, Ra. Pura-pura juga gak apa-apa. Dengan gitu, Nita pasti putusin aku. Kata Rio sambil menggoyang-goyangkan tangan Sarah seperti anak kecil merengek meminta sesuatu. Kamu pikir Nita gak bakal sakit hati kalau tahu kita berdua bersama-sama di kamar hotel, di satu kamar. Walau kita gak ngapa-ngapain, tapi kenyataannya kita bareng-bareng di satu kamar hotel, itu aja udah sangat nyakitin dia. Kamu pikir aku bakal tega nyakitin Nita? Biarpun cuma pura-pura, tetap saja Nita mengira aku yang merebutmu, aku yang menyakitinya. Kata Sarah sambil membereskan sisa-sisa makanan. Sekalipun kamu gak mau, Ra, aku akan tetap memutuskan Nita. Aku akan tetap melakukannya walaupun dengan wanita lain. Aku udah bulat untuk putus dengan Nita, kata Rio. Sarah terdiam, gak bisa membayangkan perasaan Nita. Di bandara, pesawat yang akan ditumpangi Sarah delay sekitar 2 jam. Jadinya, Rio dan Sarah menunggu di salah satu kedai sambil ngobrol. Ra, kita berfoto yuk, kata Rio lalu pindah duduk di samping Sarah. Mereka berdua berfoto beberapa kali dengan gaya-gaya mesra dan akrab. Sarah pun tanpa beban berfoto dengan ceria dan cantik. Mulai sekarang kita berdua adalah pasangan yang tak terpisahkan, kata Rio sambil melihat foto-foto mereka berdua di HP miliknya. Rio mengatakan hal itu dengan biasa saja. Seperti hal itu bukan hal yang berat untuk dipertanggungjawabkan. Terserahlah, kata Sarah. Gak penting-penting amat buatku yo. Toh kita berdua tetap bebas masing-masing dan tanpa ikatan. Tapi satu syaratku untuk kesepakatan kita ini. Kalau kamu mau putus dengan Nita, oke. Tapi tidak ada Nita-Nita lain lagi sampai kamu yakin dengan satu perempuan, serius dan menikahinya. Gimana? Deal? Tanya Sarah menatap Rio. Oke, deal. Tapi syarat ini tidak berlaku untukmu. Sarah Andrea adalah milik Rio selamanya. Kata Rio balas menatap Sarah. Sarah tertawa karena merasa lucu dengan candaan Rio. Bye. Dan Sarah pun pergi, kembali ke Jakarta. Resah rintik hujan yang tak henti menemani sunyinya malam ini sejak dirimu jauh dari pelukan. Selamat jalan kekasih, suatu hari nanti kita akan
bersama lagi kita berdua.